Oke, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Saya kembali lagi ke Bang Mara. Bang Mara, ada beberapa catatan seperti gagal memanfaatkan peluang. Lalu juga serangan yang juga kerap terputus begitu ya. Ini berdasarkan dengan pengamatan beberapa analis sepak bola begitu ya. Nah, Bang Mara tadi di awal mengatakan wajar karena ini adalah tim U22 bisa ada kesenjangan seperti itu ya. Artinya menghadapi tim senior ini mungkin juga ada kikuknya juga gitu. Tapi Bang, akankah mungkin momen-momen seperti ini akan dibiasakan buat timnas ini berdasarkan juga hasil berbincangan tadi malam dengan Ketua Umum PSSI, Bang? Ya ke depannya kan begini, kan memberikan jam menit bermain yang lebih besar pada pemain-pemain muda. Dan kemarin ya memang ada hal-hal yang mendasar, misalnya passing ya di beberapa pemain yang mestinya harusnya tidak seperti itu ya. Dan ini penting Mbak menurut saya adalah STY untuk ke depan itu lebih komunikatif, lebih intensif komunikasinya dengan pelatih-pelatih klub Liga 1 ataupun Liga 2. Ini pemain saya begini dan saya butuhkan pemain seperti ini. Itu penting ya, Bang? Iya. Dan pelatih-pelatih itu dengan terjalin komunikasi yang baik antara STY dengan pelatih-pelatih Liga 1, Liga 2 itu dia dapat feedback kan bagus. Iya. Data, analisis perkembangan daripada pemain. Toh ini kan untuk pada akhirnya untuk tim nasional, kepentingan nasional. Jadi kalau tidak ada komunikasi antara pelatih timnas dengan pelatih-pelatih klub itu juga tidak baik. Gitu. Ke depan tuh harusnya terjalin komunikasi bahwa pemain saya perlu pemain saya seperti ini. Dan dia minta laporannya. Bagus gitu. Support lah tuh dari klub-klub gitu. Nah, tadi kan sempat disampaikan ya selain kesenjangan jam terbang begitu ya, masalah umur begitu. Nah, ada juga mungkin yang komentar minimnya pemain kita yang mendekat ke pemain belakang lawan ini juga bikin serangan kita buntu nih, Bang. Polanya memang kita nunggu gitu. Kita memang menunggu mereka masuk gitu. Begitu mereka masuk, ya kalau sempurnanya kita counter seperti peluang itu gitu. Cepat mereka masuk ke dalam, mereka ada space yang kosong, di situ kita masuk. Tapi kan nggak jalan. Kadang-kadang jalan, kadang-kadang nggak jalan. Gitu. Kalau kita lihat overall, kita harus terima hasil ini dengan bangga bahwa anak-anak muda ini bertanding dengan luar biasa gitu. Fight. Gitu. Melawan timnas senior pula ya. Nah, dia nggak takut, nggak ada takut mereka ngelawan, mereka bisa tutup sampai menit ke-76 dan itu bukan juga kan golnya bukan skema. Harusnya bangga gitu. Nggak usah ngomong-ngomong. 76 aja sampai gitu. habis harusnya ya. Tarung. Bang Fenar, Ya. ya kan seharusnya jangan tutup sampai 76 dong. Ya, ya kan? harapan kita kan begitu ya. Iya, Tapi iya. namanya sepak bola ya, apapun bisa terjadi. Dan saya pikir, ya saya setuju yang dibilang oleh Bang Mara tadi ya. Ya kita jangan juga, pasti perspektif orang beda-beda ya. Mungkin ada yang berharap kita bisa dengan gampang menjuarai Piala AFF. Tapi kan sebenarnya kan rencana dari PSSI kan bukan itu ya. Adalah bagaimana kita mencoba melakukan regenerasi ke depannya ya. Jadi memang sebenarnya jam terbang itu perlu buat para pemain ini. Kita jangan lihat di pertandingan di Piala AFF sekarang nih, tapi mungkin berapa tahun ke depan. Dan saya setuju kalau emang para pemain diberikan kesempatan lebih banyak di jam terbang, pasti mereka akan berkembang sehingga akhirnya stok pemain nasional pasti akan semakin banyak. Nah, ini agak nanggung sebenarnya kayak udah di menit 76 gitu kan. Dikit lagi nih ke 90 tapi kita gagal bertahan. Nah, apakah ada kelengahan di situ kalau dari kacamata Bang Fenar? Stamina kah mungkin gitu tadi coba? seperti saya bilang tadi, masalah konsentrasi ya. Konsentrasi. Betul sekali, stamina menurut itu bisa berakibat konsentrasi yang buyar kadang-kadang ya. Sehingga akhirnya kita pada saat mendapatkan tekanan, ya itu jadi masalah. Dan utama juga masalahnya komunikasi sebenarnya. Kalau menurut saya, komunikasi itu bisa berjalan atau juga bukan masalah komunikasi secara verbal ya. Kita juga bisa dengan pergerakan, kita lihat bagaimana lawan terdekat ini berbahaya, kita harus bisa mendekat. Karena apa? Ketika kita bertahan dengan pemain yang begitu banyak menumpuk di bawah, artinya harusnya nggak ada celah buat kapten Vietnam ini mendapatkan kesempatan. Tapi ya itulah masalah komunikasi tadi, dan juga mungkin ya kurang beruntung, mungkin itulah lebih pasnya gitu. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bang Mara ini, Bang Fenar, soal komunikasi tidak hanya antara pemain gitu, tapi dengan klub-klub juga gitu. Anda menaruh penting juga itu? Iya, saya sepakat itu ya. Karena soalnya saya itu pikir, analisa dari manajer, selain manajer timnas, manajer klub juga nih. Nah, soalnya juga kan dapatnya kan langsung dari informasi A1 kan. Iya, betul. Pak Erick Infonya sebagai A1. Jadi itu udah informasi paling pas lah. Jadi kalau menurut saya ya, sangat penting sekali memang komunikasi antara pelatih nasional dengan juga pelatih klub, dan juga pelatih klub juga harus tahu nih apa kemauan dari pelatih nasional nih. Sehingga akhirnya pemain itu diberikan jam terbang juga banyak di klub, reguler bermain, sehingga akhirnya mereka mendapatkan kapasitas menit bermain banyak, experience banyak, itu bisa menunjang mereka nanti main di tim nasional. Dan saya sepakat juga, dulu pernah pertama sekali saya yang latih timnas, dia mengatakan apa? Passing kita hancur.
Ya, Bang Mara ya. Artinya apa? Mungkin ini masalah pembinaan dari dasar juga yang harus diperhatikan. Bahwa memang kalau udah berbicara levelnya main di Liga 1 passing masih hancur, ada yang salah tentunya. Tentunya bukan di nasional, bukan pelatih nasional, tapi bagaimana di klubnya. Liga Thailand, Asnawi passingnya semalam gimana? Itu Bang Mara yang bicara ya. Kenapa Bang? Kenapa? Ya nggak semestinya, ya tapi mungkin bisa fisik, bisa macam-macam. Iya, banyak faktor ya, Pak. Banyak faktor. Iya. Tapi kalau lihat pemain-pemain mudanya kita harus optimis, seneng gitu. Jangan kita berharap seperti membalikkan bola Nyinyir. tangan gitu. Ini netizen yang suruh dia main belum tentu juga dia bisa begitu kan. Nggak Kan netizen gampang, malah ya. benar, Bang. Gampang Nggak gitu. gampang, betul Udah sih. nonton gratis masih nuntut banyak juga gitu. Ini saya salah nih. Menyampaikan pertanyaan netizen itu salah berarti tadi dengan ibaratnya. Mewakili ya. Mewakili Mewakili netizen. netizen ya. Kita juga netizen tapi jangan sampai maha benar begitu ya. Apalagi Bang yang menjadi concern dari ketum PSSI juga mungkin. Satu soal pola. Oke. Bahwa pola 352 ini beliau suka. Oh, Jadi pada saat kita kalah habis dari Jepang dan beliau kan juga langsung marah dan STI pun mengganti pola jadi 352 kan hasilnya positif. Mestinya dengan pola ini kelihatan lucknya ada di sini. Jangan dirubah gitu. Dan tadi malam kan dia main 352 bagus. Jadi kemungkinan di Filipina nanti juga 352. Ya Tergantung STI. baiknya sih ada komunikasi. Sekurang-kurangnya Pak Erik kan dia adalah mantan presiden klub besar Inter Milan. Visi dan pengetahuan beliau soal bola kan pasti tahu. Enggak, tapi Dan maksudnya baik bukan berarti berdiskusi dengan pelatih nasional, bukan berarti intervensi. Enggak, tapi maksudnya menurut Bang Mara nanti kan kita persiapan nih melawan Filipina nih pada Sabtu mendatang nih. Apakah formasi 352 ini juga ideal nanti untuk digunakan? Sebetulnya kalau mau dibakukan lebih bagus dibagukan. Dulu Jerman juga main baku 4-4-2. kayak begitu terus. Iya, ke timnas 4-4-2, klubnya main 4-4-2 juga. Oke. Nah kebiasaan Sinteyong yang suka berubah-ubah bukan Nah itu konsistensinya STY ya ialah perubahan. perubahan ya. Udah kayak politik. Bang Fenar, Ya, jadi kalau saya- kemungkinan STY akan mencoba lagi. Kalau saya pikir begini ya, memang yang namanya transformasi formasi dalam permainan sepak bola itu memang perlu ya. Artinya mungkin dari 352 bertahan menyerang ke 343 itu sah-sah aja ya. Oke. Karena menurut saya memang harus kaya dengan strategi ya, Bang Mara ya. Bukan cuma dengan 343 kita patok Ya, kaya akan mati. strategi betul. Ya, iya. artinya apa? Dengan 343 kita tidak bisa berkembang dengan baik, kita pakai terus. Nah, harusnya ada perubahan. Evaluasi. Evaluasi ini yang saya lihat pada saat kita lawan Laos kemarin. Kita bermain dengan 3 back sejajar. Itu ada Ferrari, ada Kadek, ada kalau nggak salah ada Kakang Rudianto yang dari Persib ya. Itu dari segi passing konsentrasi hancur. Kita ketinggalan 1-0, kita cetak 1-1, terus kita kebobol lagi 2-1 dengan begitu gampang. Belum berapa menit. Belum berapa juga. menit. Iya. Artinya apa? Memang di situ ada komunikasi yang tidak bagus. Tadinya saya berharap, ya ini harapan kita juga ya, para netizen ya. Kita harapannya di babak kedua, netizen juga. Kalau di luar dari pas nonton netizen, pas nonton ya Bang Mara ya. Ya pas di sini kita apa istilahnya sebagai pengamat lah di sini. Nah, saya berharap pas lawan Laos itu di babak kedua ada perubahan. Mungkin dengan yang tadi 352 atau berubah dengan 4 pemain sejajar nih, back sejajar. Tapi nggak berubah juga. Akhirnya apa? Kembali kita menjadi masalah dengan begitu gampangnya ditembus di arah pertahanan. Jadi harusnya bisa menang sebetulnya ya. Ya harusnya ya kita Harusnya dengan 10 menang. pemain bisa mencetak Tapi, gol. di sisi lain harus kita lihat bahwa bukan hanya kita saja yang berkembang. Negara lain Iya, juga lain juga berkembang. sama. Gitu. Betul, Jadi Bang. negara lain nggak tidur Iya. gitu. Jadi netizen juga mesti tahu negara lain nggak tidur gitu. Netizen dengerin. Mereka juga melakukan persiapan Iya, juga gitu. setuju. Sama. Artinya gitu. gini Bang ya, mereka Tapi juga pasti netizen ada sekarang tambah bingung nggak sih Bang sebetulnya ngelihat Towel udah ngobrol sama ketua umum PSSI gitu loh. Mohon izin nih Bang. Tapi ke depan ini bagusnya sih pondasinya mesti 352. Pondasi Itu ya. bahwa abis itu variannya macam-macam seperti Pak Fenar bilang tergantung Evaluasi itu situasi. perlu. Tapi Iya, pondasinya kelihatannya pemain lebih nyaman. Tadi malam juga lebih nyaman main 352. Oke. Lebih disiplin gitu. Bang Fenar melihat nanti kita melawan Filipina, kans kita untuk merobek gawang lawan. ya kalau saya berharap ya mungkin dengan kembali Marcelino ya pemain yang kita harapkan punya jam terbang dari segi- Probabilitas dia bermain. ya kemungkinan pasti dia akan diberikan Oke. kesempatan ya. Jadi saya pikir ini menjadi satu catatan penting karena apa? Kita dengan menang lawan Filipina, kita pasti udah menjadi runner up Runner up. tentunya dan kita pasti akan lolos Iya. untuk Lawan juara semifinal. grup sebelah ya? Lawan juara grup di Thailand. Thailand mungkin ya. Nah, artinya memang walaupun berat ya paling tidak kita harus mendapat peringkat kedua dulu nih. Oke. Seperti itu. Tapi kan kita sisa 1 pertandingan, sedangkan mungkin negara-negara lain masih ada tuh Ada 3 2 ya? pertandingan, 2 pertandingan lagi. Nah itu Dua, bisa nggak ya. kita mempertahankan posisi nih di Bisa. Iya. Dengan catatan Laos lawan Myanmar
nggak usah menang lah wasit kita aja. Kita telepon kali Bang. Iya, terus kan kalau kita lihat kan yang sekarang kan yang baru 2 kali main itu kan kalau nggak salah Vietnam dan juga Filipina ya. Iya. Dan Filipina dan Vietnam juga bakal ketemu kan. Iya. Artinya mereka juga akan saling Nah, mengalahkan. harapannya gimana siapa yang menang? Ya harapannya tetap aja biar Vietnam. Kalau Filipina yang menang, ini pasti kan akan rebutan poin nih. Iya. Nah kalau misalnya tetap Vietnam, kita menang Filipina, kita pasti akan tetap runner up. Seperti Oke. gitu. Oke. Jangan Filipina aja yang menang. Jangan Oke, Filipin, baik. jangan Laos ya bang. Jangan Filipina menang, jangan Laos menang gitu aja. Oke, Bang Mara, singkatnya mungkin terakhir Bang ya. Perlu diingatkan lagi, sebagaimana tadi Bang Mara juga menjelaskan juga kepada publik, netizen dan masyarakat gitu melihatnya. Pengennya kan AFF ini kita juga kalau bisa menang gitu. Dan juga kita pengennya turunkanlah pemain-pemain terbaik kita kan begitu. Udah perlu ini juga perlu juga dilihat bahwa ada yang kalender FIFA dan ada yang non kalender FIFA. Gitu. Kalau non kalender FIFA, klub juga berat untuk melepas karena apa? Mereka juga sedang lagi kompetisi gitu. Dan lagi klub kan membayar gaji. Iya. Gitu. Jadi kita harus merasakan perasaan klub, beban klub itu untuk melepas pemain di bukan kalender FIFA. Kalau kalender FIFA wajib. Oke. Baik, itu tuh ya. Jadi jangan ada lagi kritikan-kritikan nyinyir-nyinyiran yang tidak pada tempatnya gitu ya. Baik. Semoga netizen nonton ya penjelasan Bang Mara tadi ya. Jadi Tapi netizen sekarang udah cair udah. Towel udah ngobrol. Ya ini penting ya Bang ya. Ini edukasi dari Bang Mara sebenarnya. Iya. Semoga juga Nah ke depan itu para netizen tuh penuhilah stadion, bayar tiket, beli tiket supaya ya, klub-klub betul. itu juga punya pendapatnya. Jangan bagus. diramein di Jangan gadget. jangan cuma di gadget aja. Baik Bang, terima kasih Bang Lalu Mara Triawansa, pemimpin redaksi TV One, Bang Fenar Tabakan. Sama-sama. Terima kasih Terima juga kasih. Bang sudah waktunya hadir bersama kami.